crown of thorns placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said, "Did you forget me, Father, did you?" They nailed him to a wooden cross. Soon all the world would feel the loss of Christ the King before us. Hallelujah, 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 Terima kasih Bapa, Kau urapi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, dan kami siap menerima firman-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Saya ucapkan selamat Hari Jumat Agung, ya, di mana kita boleh merayakan, kita boleh mengingat kembali betapa besar kasih Tuhan. Kita mau buka firman Tuhan di dalam tema yang setahun berjalan, di mana akan terjadi goncangan, tetapi bila kita tetap di dalam Dia, maka kita bisa berdiri, tidak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat yang saya baca ayat yang ke-26. Ibrani 12 ayat yang ke-26 mengatakan, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Kita sambung di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-11. 1 Petrus 1 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Dan mereka meneliti saat yang mana, mereka juga meneliti yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian. Mereka menyelidiki, mereka meneliti tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus. Dan mereka juga akan meneliti, menyelidiki tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Tema pagi hari ini saya berikan judul tema yaitu penderitaan yang mengalami perubahan menuju pada kemuliaan. Baik dalam Ibrani yang dituliskan oleh Paulus maupun dalam Petrus, semua itu menyatakan tentang waktu. Kalau beberapa minggu lalu renungan saya berbicara ketika terjadi goncangan, di mana semua kita akan mengalami goncangan, melibatkan firman-Nya, mengikut sertakan firman-Nya, juga mengikut sertakan manusianya, juga mengikut sertakan melibatkan tempat. Dan saat ini menjadi komplit, menjadi 5. Ada firman-Nya, ada manusia yang akan digoncang, dan ada tempat dimanapun kita berada akan mengalami goncangan, dan juga waktu.
waktu kapan kita nggak tahu. Tapi akan mengalami yang namanya goncangan. Dan juga dalam kondisi atau keadaan apapun juga. Kita tidak bisa menawar, waduh jangan sekarang pencobaan ini datang, jangan sekarang ujian ini terjadi, jangan sekarang masalah ini ada, nggak bisa. Jadi hari ini kita akan melibatkan 5. Firman-Nya, manusianya, yaitu saudara dan saya manusianya. Tempat, dimanapun kita berada, dan waktu, kapanpun bisa terjadi. Dan juga kondisi, keadaan apapun juga. Peristiwa yang dituliskan dalam Ibrani 12 dan dalam 1 Petrus 1 ayat 11 itu diawali dari cerita ketika Yesus beserta murid-muridnya akan mengadakan Paskah, dan mereka menyebutnya sebagai Passover, Pesah, memperingati. Dan Yesus pada saat itu memerintahkan kepada murid-muridnya, aku mau makan bersama, atau kita kenal dengan perjamuan malam terakhir. Dan Yesus memberikan perintah pada murid-muridnya, cari tempat. Maka murid-muridnya mencari tempat, dan waktunya ditentukan oleh Tuhan. Nanti waktunya jam sekian. Mereka mencari dan diberikan tanda di situ. Cari, ketemu sama orang ini maka engkau berbicara. Kita buka aja Markus 14 ayat 14 dan 15. Ini Yesus memerintahkan dan diawali semua dari apa yang ditulis dalam Ibrani dan Petrus. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Ayat yang ke-15. Dikatakan, lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Di sini ada 3 hal yang akan mengawali dalam percakapan antara Yesus dan murid-muridnya. Terjadi dialog, yaitu ruangan yang besar di atas, di loteng Yerusalem, di mana nanti di situ juga terjadi pencurahan Roh Kudus di loteng itu. Juga dikatakan di situ sudah lengkap dan tersedia. Dan peristiwa ketika makan malam bersama itu, maka kita kenal juga peristiwa perjamuan terakhir, di mana Yesus juga mengatakan di dalam ayat yang 22 dan 24 di dalam Markus ini. Yesus mengatakan, ambillah, inilah tubuhku. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Dari peristiwa itu yang terjadi di loteng Yerusalem ini, maka semua murid-muridnya ini mulai sedih dan bertanya-tanya, kapan terjadi? Waktu, berbicara waktu lagi. Murid-muridnya sudah mulai merasakan akan terjadi goncangan. Dan Yesus menegaskan kembali tentang goncangan yang harus mereka alami. Maka di dalam Markus 14, di dalam ayat 27, Yesus menegaskan kembali, dikatakan demikian. Lalu kata Yesus kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu. Wih,
malah menjadi gelisah. Murid-muridnya mulai bertanya-tanya. Dari sinilah ketika Yesus mengatakan imanmu akan digoncang. Yesus membunyikan lonceng. Lonceng sudah berbunyi. Tanda sekolah dimulai. Saudara siap menghadapi lonceng yang bisa dibunyikan? Tapi ketika Yesus mengatakan akan tergoncang semua, yang digoncang mula-mula adalah dikatakan di dalam ayat itu, goncangan terjadi pada gembala, terjadi pada pimpinan, atasan, tapi semua akan tergoncang, domba-domba juga akan tergoncang. Tapi anehnya, Yesus mengatakan di dalam ayat 28, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Yesus menubuatkan apa yang akan terjadi. Yesus mengerti apa yang membuat murid-muridnya nanti akan mengalami goncangan. Tapi Yesus sudah memberikan satu hal. Aku akan bangkit. Dan aku akan menemui engkau di Galilea. Dalam bahasa aslinya, ayat ini mengarah kepada dalam Kisah Rasul pasal 1. Ketika Yesus nantinya akan naik ke surga. Dan Galilea di sini bukan menunjukkan Galilea, bukan menunjukkan lokasi. Tapi yang dikatakan ini, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Itu Galil dalam bahasa aslinya. Yang menunjukkan bahwa Galil ini merupakan satu sirkuit pertandingan. Dikatakan nanti gembala ini akan digoncang, Yesus sendiri akan digoncang. Tapi domba-dombanya juga digoncang. Ketika mengalami goncangan ini, tunggu aku nanti di Galil sirkuit. Dengan kata lain, ketika Yesus mengalami nanti salib, semua tergoncang, tapi diarahkan, tunggu aku di sirkuit. Jangan lepas dari trek yang kau alami. Kita masuk dalam perlombaan. Dalam Galil ini, ketemu aku. Saudara dan saya mengalami goncangan. Tapi supaya tidak lepas dari trek, Yesus menubuatkan, tunggu aku. Aku akan di sana terlebih dahulu. Nah, goncangan terus goncangan terjadi. Yesus sekali lagi digoncang. Dan goncangan selanjutnya yang terjadi jelas kepada Petrus. Petrus mengalami goncangan juga. Nanti murid-muridnya juga mengalami goncangan. Namun Yesus sudah memberikan sinyal terlebih dahulu. Memberikan tanda bahwa setiap kita semua akan mengalami goncangan. Maka di dalam Markus yang kita baca tadi, Yesus memberikan perintah. Dan komentator Alkitab menjelaskan, di lautan Yerusalem ada 3 hal yang harus engkau persiapkan ketika engkau menghadapi goncangan. Ruangan besar, lengkap, tersedia. Maka dari situ dijelaskan, ketika kita tidak menghadapi semuanya ini, sudahkah kita memiliki hati yang besar untuk menghadapi semuanya? Kalau kau memiliki hati yang ciut, hati yang kecil, jatuh.
Katakan, sudahkah engkau mempersiapkan hati yang besar menghadapi persoalan masalah yang akan menggoncang setiap kehidupan manusia? Dan juga dikatakan lengkap. Apakah kita sudah memakai semua senjata perlengkapan Allah? Apakah kita sudah untuk menghadapi perlawanan ini? Di dalam Efesus 6 ayat 13, Bapak tampilkan. Dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatunya. Di sini Yesus memberikan sinyal, memberikan tanda kepada murid-muridnya, juga dikatakan pada domba-dombanya. Kita memiliki hati yang besar, tidak ciut, tidak khawatir, tidak takut. Bahkan katakan engkau memakai perlengkapan senjata Allah. Dan juga dikatakan tersedia. Tersedia ini apa? Punya bekal, saudara. Ada contoh yang yaitu 5 anak dara yang bijaksana. Ada 10, yang 5 enggak bijaksana, dikatakan yang bodoh, dan yang 5 bijaksana. Mereka sudah menyiapkan semua, bekalnya ada. Menyambut kedatangan yang kedua kali. Nah, disinilah Yesus memberikan sinyal, tapi Petrus juga mengalami goncangan. Yang digoncang pertama kali adalah Yesus. Untuk membuktikan bahwa dia benar-benar tidak tergoncangkan. Renungan minggu lalu. Dari yang tergoncang menjadi tidak tergoncangkan. Ketika semuanya kita siap semuanya, maka pada malam itu merupakan waktu perubahan dimulai. Sekali lagi Paulus dalam Ibrani 12, Petrus dalam 1 Petrus pasal 1 menulis tentang waktu, menulis tentang keadaan, kondisi. Kita semua akan mengalami. Saya ulangi, jadi dalam goncangan yang akan terjadi melibatkan firman-Nya, melibatkan manusianya, melibatkan tempatnya dimanapun kita berada, melibatkan waktu kapanpun akan terjadi, dan melibatkan kondisi, situasi, keadaan. Ketika kita berbicara tentang tema ini, yaitu penderitaan yang akan berubah menjadi kemuliaan. Dikatakan sudah diteliti, sudah diselidiki oleh para nabi-nabi. Semuanya ini mempunyai satu tujuan, yaitu keselamatan. Coba 1 Petrus 1 ayat 10. Mereka menyelidiki. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi nggak main-main. Sudah berabad-abad diselidiki, diteliti, kapan waktunya akan terjadi. Bagaimana terjadinya? Diselidiki. Dan Petrus menjadi saksi hidup dan melihat dengan jelas. Petrus menulis. Ketika semua menyelidiki hal ini, Petrus menegaskan kembali. Diselidiki tentang apa?
tentang waktu kapan terjadinya, dan tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus. Jadi diselidiki. Tadi saya katakan menyangkut pautkan 5 hal di atas tadi. Maka Yesus yang disangkut pautkan di dalam ayat yang ke-10 dan ke-11, Petrus menegaskan kembali bahwa Yesus adalah sebagai contoh, sebagai teladan. Maka Yesus harus bisa membuktikan yang tergoncang menjadi tidak tergoncangkan. Karena apa? Karena para nabi-nabi sudah meneliti, sudah menyelidiki. Apabila Yesus tidak bisa membuktikan, maka apa yang diselidiki sia-sia. Maka ditulis di situ. Mereka menulis dan menunggu hasil perubahan yang benar-benar menggoncangkan bumi dan langit. Ditunggu. Petrus mengulas kembali, menyetir ayat itu. Maka kita lihat sekarang sejarah kehidupan Tuhan Yesus ketika berjalan di muka bumi sebagai manusia Allah. Selama hidupnya, Yesus di muka bumi melakukan segala mujizat. Ia sanggup menyembuhkan yang sakit apapun juga. Dia sanggup. Yang buta dicerikkan. Yang lumpuh boleh berjalan. Semua penderitaan manusia dia tahu dan dia sanggup untuk memulihkan, menyembuhkan. Bahkan lebih dari itu, dia sanggup membangkitkan yang sudah mati. Anak Yairus yang mati dibangkitkan. Ada rombongan duka ketika berjalan, ketika berpapasan dengan Tuhan Yesus. Maka Yesus berhenti. Seorang janda yang memiliki anak dari Nain. Maka Yesus berhenti dan dibangkitkan anak itu. Dan juga Lazarus yang sudah mati dibangkitkan. Peristiwa yang terjadi dan dikerjakan Yesus semasa hidupnya, 3,5 tahun dalam perjalanan pelayanannya, sempat menggoncangkan bumi, sempat menggoncangkan para imam ketika Yesus dalam manusianya. Namun kita akan melihat 1 Petrus mengatakan ini diselidiki, ini diteliti. Waktu yang sesungguhnya itu kapan? Kalau ketika menyembuhkan, membangkitkan, itu belum waktunya katanya. Tapi kita lihat tadi peristiwa di loteng Yerusalem. Yesus sudah membunyikan genta lonceng. Perlombaan dimulai. Sekolah kehidupan sudah mulai masuk. Saudara dan saya masuk di sekolah kehidupan. Dan mulai genta yang berbunyi. Para prajurit Romawi menghina Yesus. Saudara tahu tangannya prajurit Romawi. Ini saya sering kali kasih ilustrasi. Gede-gede gitu. Berarti gegemno gini, mungkin 2 kalinya atau 1,5 kalinya tangan saya. Yesus dikerudungi, dipantem, ditinju. Yes. Lantas tanya, buktikan kalau engkau tahu. Tunjukkan kuasamu. Siapa yang memukul engkau? Siapa yang meninju engkau? Dihina. Yesus mampu menyembuhkan, Yesus mampu membangkitkan, Yesus mampu semuanya.
Tapi saat itu Yesus harus bisa membuktikan adanya perubahan, yaitu perubahan yang tergoncangkan menjadi tidak tergoncangkan. Ketika ditanya, bagaimana dengan dirimu sendiri? Sanggupkah engkau bangkit? Bahkan orang yang disalib sebelah kirinya juga menghina. Kalau engkau anak Allah, turun dari salib. Wah, dihina, diejek. Iblis tertawa ketika Yesus disalib. Bahkan mati. Tertawa. Karena mereka mengira bakal tidak ada perubahan. Mereka mengira habis semua. Maka semuanya terdiam. Semuanya lengang, sepi. Orang-orang yang percaya dan menaruh harap pada Dia, tidak ada satu suara pun ketika Yesus disalib. Semua membisu. Semuanya menonton Dia disalib, menunggu dengan keraguan-raguan. Silent. Dikira sudah habis. Dikira tidak ada perubahan. Dikira Yesus kalah. Tapi Yesus berseru ketika dalam keadaan silent, diam. Sudah selesai. It is finished. Tetelestai. Dalam Yohanes 19:30. Semua mengira habis. Semua mengira iblis bahwa menang. Yesus kalah, mati. Tapi Yesus mengatakan, sudah selesai. Apa yang dikerjakan? Kenapa dia mengatakan sudah selesai? Dia mengerjakan dari yang tergoncangkan menjadi tidak tergoncangkan ini. Perubahan. Coba bukakan 1 Korintus 15 ayat 54. 1 Korintus 15 ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka maut ditelan dalam kemenangan. Ketika Yesus mati, mereka mengira kalah. Bumi menelan. Tapi kita tahu, bumi tidak sanggup untuk memakan, untuk menelan yang tidak tergoncangkan. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, Matius 27, mulai ayat 50 sampai 54. Ketika bumi menelan, bumi nggak sanggup. Maka terjadi gempa bumi. Dan batu-batu, bukit-bukit batu terbelah. Tidak sanggup menahan, menerima yang tidak tergoncangkan. Mereka mengira kalah, tapi bumi gemetar ketika menerima, menelan yang kekal. Bahkan matahari takut. Dia menyelimutinya. Maka terjadi kegelapan. Para imam dibuat tercengang. Mereka tidak bisa menahan bahwa ada yang menggoncangkan. Tabir bait suci terbelah menjadi dua. Dan di situ Yesus menegaskan, bait suci, kemah suci buatan manusia akan diubah menjadi bait Allah yang sesungguhnya. Maka dikatakan, engkaulah bait Allah itu.
Ketika engkau ingin menyembah Tuhanmu, bukan menyembah lagi di atas gunung, tapi engkau menyembahnya dengan roh dan kebenaran. Kepala prajurit, kepala pasukan, ketika Yesus mati, terjadi goncangan, maka terjadi pengakuan dan kesaksian dari kepala pasukan dan prajurit. Maka dia mengatakan, sungguh ia adalah anak Allah. Perubahan terjadi. Bahkan maut pun tidak bisa menahan. Kekuatannya dilucuti. Coba tampilkan Matius 27 ayat yang ke-52. Matius 27 ayat 52. Dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ini sebelum kebangkitan Yesus. Maka ayat selanjutnya juga dikatakan, coba tampilkan aja biar jelas. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Maka di dalam ayat 54 tadi juga mengatakan kepala prajurit mengakui, sungguh ia ini adalah anak Allah. Inilah yang kita tahu ketika Petrus menulis, Paulus menyetir dalam Ibrani, yang diselidiki dan diteliti oleh para nabi-nabi tentang penderitaan. Segala penderitaannya ini yang akan membawa kepada kemuliaan. Nah, kemuliaannya ini apa? Saya bahas di Paskah. Kemuliaan yang Yesus terima, yang Yesus nyatakan di Paskah. Maka dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 11. Yang diselidiki tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus, dan yang diselidiki tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah penderitaan. Dengan kematiannya, maka perubahan terjadi. Perubahan-perubahan inilah dari salib, dari penderitaannya ini, membagi dua hal. Yang pertama, mereka yang menghina, mereka yang mengejek, bahkan iblis pun dibuat hancur, dibuat bungkam, dibuat malu, dibuat kalah, bahkan mati. Tapi bagi mereka yang percaya dan tetap di dalam Dia, Galil, di dalam sirkuit, aku akan ketemu engkau nanti di sana. Bagi mereka yang terus tetap di dalam Dia, akan mengalami kemenangan. Bilur-bilurnya ini, melalui darahnya, bilurnya, mengubah segalanya. Dari kematiannya, engkau memperoleh pemulihan. Melalui bilur darahnya, kau boleh disembuhkan, disucikan. Melalui bilur-bilurnya, kita memperoleh kebebasan. Semua ini dikerjakan oleh Yesus. Semua ini ditanggung dan dilakukan untuk membawa kita semua ini yang mulai tergoncang, dibawa untuk tidak tergoncang. Dan yang dulu mulai khawatir, dibawa supaya kita bisa berdiri dan kuat.
Yang dulu mengalami belenggu, dikatakan maka engkau mengalami kebebasan. Yang dulu kita mulai ragu-ragu tentang keselamatan, maka melalui hal ini membawa kita semua engkau dengan yakin diselamatkan. Ini perubahan yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Kita nanti melalui perjamuan kudus, kita mengingat kembali Jumat Agung. Dia mengerjakan untuk saudara dan saya. Sebagai terakhir, kita baca 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara ingin mengalami perubahan? Siapkan tempatmu, hati yang lapang besar, pakai perlengkapan senjata Allah, dan memiliki bekal firman yang cukup. Ketika engkau menghadapi semuanya ini, kau melibatkan firman dalam hidupmu, melibatkan Tuhan dalam setiap langkahmu. Waktu kapanpun boleh terjadi, kondisi keadaan apapun juga boleh kita alami. Tapi bila kita bersama dengan Dia, maka dikatakan, Ia yang sudah memikul segalanya, mengerjakan saudara dan saya supaya memperoleh kemenangan. Dalam 1 Korintus 15. Maka Yesus sudah menang, mau ditelan dalam kemenangannya. Maka kemenangan itu juga diberikan pada saudara dan saya. Ini baru tentang kematiannya. Maka previewnya, iklannya tentang kebangkitannya. Saya bahas di Paskah. Yang memberikan satu kemuliaan. Perubahan menuju pada kemuliaan. Wah, ternyata perubahan ini enggak main-main yang Yesus kerjakan. Dan semua, sekali lagi, karena kasih-Nya dibuktikan dalam perjamuan kudus. Kalau saudara mau minta apa saja, ada semuanya. Cuma engkau sudah siapkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Oh Allahku yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sungguh luar biasa. Sehingga kami sekarang juga bangga memiliki Engkau. Kami menjadi lebih yakin lagi. Keselamatan yang sudah diteliti dan diselidiki oleh para nabi menjadi nyata. Merupakan bagian bagi setiap orang yang percaya di dalam Dia. Bahkan kesembuhan, kemenangan, pemulihan sudah Engkau lakukan untuk diberikan pada setiap kami yang percaya dan berharap padamu. Kami boleh menikmati berkat-Mu yang luar biasa pagi hari ini. Dan sebentar kami juga boleh berpisah pulang. Ada dari beberapa jemaat-Mu yang melakukan perjalanan keluar kota. Biar Engkau juga menyertai, Engkau menjagai, melindungi. Dan juga kami semua, berkat-Mu juga melimpah. Maka saat ini juga kami memerlukan, merindukan pertolongan-Mu. Dan kami mengangkat tangan kami. Dan Kau turun tangan untuk menjagai, memberkati kami. Maka sekarang saudara jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah
dan terimalah berkat, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus selalu menyertai kita semua, yang selalu menjaga, melindungi, bahkan memberkati kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bila kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bila kita semua yang percaya dapat katakan amin. Selamat hari Jumat Agung, Tuhan memberkati, salam sehat selalu. He hung his head and prepared to die, then lifted his face up to the sky, said, I am coming home now, Father, to you. A reed which hid his final sip was gently lifted to his lips. He drank his last and gave his soul to glory. The soldier who had used his sword to pierce the body of our Lord said, truly this was Jesus Christ our Savior. He looked with fear upon his sword, then turned to face his Christ and Lord, fell to his knees, crying, Hallelujah, 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 Hallelujah. Took from his head the thorny crown and wrapped him in a linen gown, then laid him down to rest inside the tomb. The holes in his hands, his feet, his side, now in our hearts we know he died to save us from ourselves. Hallelujah, 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 Hallelujah. 3 days went by, again they came to move the stone, to bless the slain with oil and spice anointing.